Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sungguh beruntung untuk saudara-saudara kita yang ibadah haji dan umrah. Betapa tidak, karena salah satunya yaitu berada di kota Madinah Al-Munawwarah, di mana salah satu aktivitasnya selain menjalankan yang fardu yaitu berziarah ke makam yang mulia Rasulullah SAW, di mana ada satu riwayat hadis disebutkan, man shalla alayya inda qabri waqalallahu biha malakan yuballighuni wa kafa amrad dunyahu wa akhiratihi wa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Dalam satu riwayat disebutkan, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku di dekat makamku. Coba kita lihat dari awal hadis ini. Orang yang berada di Masjid Nabawi dan dia niat berziarah kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, entah di dalam raudhah atau di sekeliling daripada makam Nabi besar Muhammad SAW, berarti dia di dekat makamnya Nabi besar Muhammad SAW. Nah, saat berada di dekat makam Nabi besar Muhammad SAW, maka dia banyak membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka apa yang terjadi? Maka Allah akan menyuruh malaikat menyampaikan sholawat itu kepadaku, dan Allah akan mencukupi keperluannya dunia dan akhirat. Sebelum Al-Fakir mengartikan hadis yang berikutnya, maka di sini mari kita tekankan di sini. Allah akan mencukupi keperluannya dunia dan akhirat. Keperluan dunia kita ini apa? Seputar sandang, pangan, papan, kesehatan dan sebagainya. Ya, maka kalau kita dicukupi oleh Allah keperluan dunia kita, karena dengan kita membaca sholawat di dekat makamnya Kanjeng Nabi, berarti apa? Semua kebutuhan tersebut akan dipenuhi oleh Allah. Dan Allah Maha Kaya, dan sangat mudah Allah memenuhi kebutuhan dunia kita. Dan juga Allah akan mencukupi keperluan kita di kebutuhan akhirat kita. Apa sih keperluan akhirat kita saat kita nanti dikubur? Kita perlu untuk bisa menjawab pertanyaan kubur. Maka orang yang bersalawat di dekat makamnya Kanjeng Nabi, maka dia akan mudah dengan bisa menjawab lancar pertanyaan kubur tersebut. Apalagi sih keperluan akhirat kita? Apakah kubur kita ini semasuk taman-taman surga atau lubang-lubang neraka? Naudzubillah min dzalik. Kalau Allah mencukupi kebutuhan akhirat kita, pasti kuburan kita jadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya dan seterusnya kebutuhan akhirat kita ini sangat banyak, lebih banyak daripada kebutuhan dunia. Dan semua kebutuhan dunia dan akhirat kita akan dipenuhi oleh Allah berkat amalan kita membaca sholawat dekat dengan makamnya Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Orang yang berada di kota Madinah, perbanyak bacaan sholawat dan salam saat dekat dengan makam Nabi besar Muhammad SAW, entah di raudhah ataupun di sekitarnya. Dan penghujung hadis tersebut disebutkan, aku akan mensyafaati dia. Rasulullah SAW janji memberi pertolongan, syafaat kepada orang yang membaca sholawat dekat makam Nabi besar Muhammad SAW, dan aku akan menyaksikannya pada hari kiamat. Subhanallah. Riwayat Bukhari. Bukan itu saja. Ada satu riwayat mengatakan, man jara qabri wajabat lahu syafaatih. Siapa orang yang berziarah kepadaku, maka aku wajibkan syafaat untuk. Coba kita lihat. Kita ini butuh syafaat, sangat butuh. Karena amalan kita ini tidak bisa kita andalkan, banyak kekurangannya. Maka kita tentu butuh pertolongan dari Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya yang agung. Dan syafaat yang agung dari Nabi besar Muhammad SAW untuk umatnya, yaitu salah satunya didapatkan dari apa? Orang yang ziarah kepada makam Nabi besar Muhammad SAW. Dan sebagai penutup, jangan sampai terjadi sebaliknya. Yaitu apa? Dalam riwayat disebutkan, man hajjah walam yazurni faqad jafani. Siapa saja orang yang beribadah haji, tapi dia tidak ada keinginan untuk ziarah kepadaku, maka sungguh dia sudah menjauh dariku. Naudzubillah min dzalik. Menjauh dari Rasulullah SAW itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat kita hindarkan. Mengapa? Karena kita melakukan semua perintah Nabi SAW
kita melakukan sunnah-sunnah, tujuannya tidak lain untuk mendekatkan diri kepada kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Apa sih untungnya kita dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW? Kita akan dikenal, kita akan diaku sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, dan akhirnya kita akan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Jangan sampai terjadi sebaliknya, yaitu menjauh kepada Nabi besar Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Dan salah satunya yaitu orang yang menjauh dari Nabi besar Muhammad SAW, na'udzubillah min dzalik, yaitu kalau dia sudah haji atau dia pergi haji atau pergi umroh, tidak ada keinginan untuk menziarahi Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu, saudara-saudara saya yang ada di Makkah wal Madinah, kesempatan yang besar saat kita berada di kota suci Madinah Al-Munawwarah, pastikan saat kita di dalam Masjid Nabawi, niatkan untuk ziarah kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mendekatnya, baik itu di Raudhah ataupun sekelilingnya. Kita niatkan ziarah dan ucapkan sholawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dan dilanjutkan dengan membaca sholawat Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan taufik dan hidayah agar kita selalu bisa memperbanyak ziarah dan membaca sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW saat kita berada di dekat makamnya Nabi besar Muhammad SAW, untuk mendapatkan keutamaan yang seperti yang sudah disebutkan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.